Ya, baik. Selamat datang kepada Bu Nadia. Kita mulai acaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan rahayu. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah atas berkat dan rahmatnya, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti acara Pemilu Raya Badan Eksekutif Mahasiswa Bina Insani University, periode 2022-2023. Saya Widya Wulandari yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Nadia Safitri, STMKOM, selaku Ketua Bagian PKM dan MB, dan Pembimbing Organisasi Mahasiswa, Ketua Panitia Pemilu Raya periode 2022-2023, Anissa Soleha, Ketua BEM periode 2021-2022, Kak Muhammad Aldi Syarahman, dan Wakil Ketua BEM periode 2021-2022, Kak Raden Fitria. Ketua BPM periode 2022-2023, Siti Rahma, dan juga yang saya hormati para rekan BEM, BPM, serta panitia yang sudah hadir pada acara hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pemilu pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Bina Insani. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penyampaian visi misi. Yang kelima, sesi debat. Dan terakhir, penutupan dan dokumentasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Bina Insani. Kepada hadirin dipersilakan menyanyikan lagu di dalam hati. Universitas Bina Insani, di sana
cintaku. Universitas Bina Insani, gerbang awal menuju insan harapan bangsa. Kampus hijau Bina Insani, kan ku puja selamanya. Mari tegakkan kampus kita, Bina Insani, jayalah kau selamanya, menjadi tumpuan nusa dan bangsa. Ku berjuang dan ku berkorban demi alma mater tercinta. Universitas Bina Insani, di sanalah ku raih cintaku. Universitas Bina Insani, gerbang awal menuju insan harapan bangsa. Kampus hijau Bina Insani, kan ku puja selamanya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nadia Safitri, STMKOM, selaku Ketua Bagian PKM dan MB dan Pembimbing Organisasi Mahasiswa. Kepada Bu Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya mau mengucapkan mohon maaf karena tidak bisa hadir di tempat dan tidak bisa on cam karena kebetulan hari ini saya ada pelatihan juga dan ada presentasi seperti itu. Kemudian sebetulnya tidak akan banyak yang saya sampaikan di pertemuan atau di sambutan kali ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang teman-teman jalani sekarang ada sesi debat ya. Ya, dari sesi debat yang kalian laksanakan ini, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat dan nantinya memilih siapa yang cocok untuk menjadi apa ya saya bilang ketua BEM ya, ketua BEM Iya, Bu. untuk periode selanjutnya. Karena apa? Karena setiap orang pasti punya jiwa kepemimpinan, pasti. Karena kalian lahir pun ya kalian lahir sebagai seorang pemimpin bukan? Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang juara, dan kalian pun harus memimpin diri kalian sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana teman-teman bisa memimpin apabila teman-teman belum bisa memimpin diri sendiri? Itu yang bahaya, sehingga mudah-mudahan dengan debat yang dilakukan di sesi ini, teman-teman mahasiswa itu bisa melihat dan nantinya memilih siapa ketua BEM yang paling tepat untuk mewakili. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Adapun beberapa pertanyaan yang sudah saya titipkan ke panitia ya. Baik, Bu. Mudah-mudahan bisa disampaikan dengan baik dan dijawab dengan baik oleh kedua pasangan calon. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Terima kasih kepada Bu Nadia atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Anissa Soleha selaku Ketua Panitia Pemilu Raya periode 2022-2023. Saya persilakan kepada Anissa untuk memberi sambutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya selamat siang Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Anissa Soleha selaku Ketua Pelaksana Pemilihan Raya BEM periode 2022-2023 ingin memberikan sambutan yang pertama kepada yang terhormat Ibu Nadia Safitri STMkom selaku Badan Kemahasiswaan. Lalu kemudian kepada Ketua BEM yaitu Kak Aldi Syarahman dan Ketua BPM yaitu Siti Rahma. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan acara hari ini, di mana acara hari ini adalah debat paslon untuk calon Ketua BEM tahun periode 2022-2023. Dan semoga dengan adanya acara ini kita dapat memilih kandidat yang terbaik untuk calon Ketua BEM selanjutnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada panitia hari ini yang sudah bekerja hingga sampai saat ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang sekiranya salah ataupun menyinggung maupun sikap saya sebelumnya. Kemudian dengan ini acara debat hari ini saya buka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Anissa atas sambutannya. Cara selanjutnya yaitu penyampaian visi misi paslon 1 dan paslon 2. Kepada paslon 1, saya persilakan untuk menyampaikan visi misi. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bagas Haji Priantomo dari Fakultas Informatika, Program Studi TI Teknik Informatika 2020. Bersama wakil saya, yaitu Leliana Eka Fauziah dari Fakultas Informatika dan Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan visi yang telah atau akan kami jalankan di periode yang akan datang. Visinya adalah menjadikan BEM Bina Insani University sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga terbentuk mahasiswa yang cerdas, kreatif, aktif, berprestasi dalam menjaga nama baik universitas yang unggul di tingkat nasional. Di visi kami kali ini, adapun poin-poin atau misi yang harus dijalani agar seluruh visi yang ada itu dapat terrealisasikan. Yang akan disampaikan oleh wakil saya, Leliana Eka Fauziah. Baik, di sini saya akan memaparkan misi yang mungkin ke depannya akan kita jalankan jika nanti kami terpilih. Yang pertama ada misi kami yang pertama itu memfasilitasi ruang kreasi dan inovasi bagi mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, meningkatkan pelayanan aspirasi dan advokasi yang responsif serta solutif bagi mahasiswa dan universitas. Kemudian, misi yang ketiga itu mendorong dan membantu mahasiswa mengembangkan kontribusi positif dan berperan aktif dalam menjaga nama baik universitas. Baik, terima kasih kepada paslon 1. Kepada paslon 2, saya persilakan untuk menyampaikan visi misi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Rozak dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020 dan sebelah saya ada wakil saya bernama Jundi Al-Hafiz dari Teknik Informatika 2020. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan visi dan misi saya. Yang pertama, visi akan dibacakan oleh wakil saya. Untuk visi kita sendiri, yang pertama, menjadi katalisator bagi mahasiswa atau wadah inkubasi berkembang bagi mahasiswa, guna meningkatkan mahasiswa yang adaptif, kreatif, dan solutif. Dan untuk misinya? Ya, untuk misinya yang pertama adalah menjadikan BEM sebagai opsi mediator untuk universitas dengan mahasiswa dalam menjalankan caranya baik itu dalam berkomunikasi atau berdiskusi serta menjadi penampung dan pelaksana dari aspirasi mahasiswa. Yang kedua itu adalah menjadikan BEM sebagai ladang dalam mengembangkan
minat dan bakat mahasiswa, menciptakan dan mengembangkan nilai pengabdian serta pelayanan mahasiswa terhadap masyarakat luas. Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah menciptakan sistem kerja BEM yang lebih dinamis dan inovatif sebagai upaya optimalisasi peran fungsi dan sumber daya organisasi dan pengembangan dari BEM yang terdahulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada paslon 2. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu sesi debat yang akan dipandu oleh Kak Muhammad Rizky Darmawan selaku moderator. Kepada Kak Rizky, saya persilahkan untuk mengambil alih. Terima kasih untuk MC. Baik, untuk saya sebagai moderator untuk debat kali ini. Untuk sesi yang pertama adalah debat menjawab pertanyaan dari pemateri. Untuk soal pertama, apa tanggapan kalian apabila mendapat aduan dari mahasiswa terhadap tenaga pengajar atau dosen karena dirasa latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan mata kuliah yang diampunya, sehingga terlihat kurang menguasai materi yang ia sampaikan? Untuk yang pertama menjawab pasangan dari nomor 1. Baik, untuk pasangan nomor 1 mohon disegerakan. Sudah? Baik, silakan menjawab. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari moderator. Terkait tanggapan, di mana ada aduan mahasiswa perihal dosen yang kurang Oke. Pertama-tama kami tentunya akan berupaya untuk memberikan pelayanan yaitu dengan mendengarkan aspirasi dan juga kami akan melakukan advokasi di mana tentunya kami akan mengkaji apa-apa dari keluhan mahasiswa tersebut. Jadi kami tidak akan semerta-merta untuk langsung advokasi kepada dosen. Tentunya kami akan melakukan perdiskusian dulu untuk mengkaji masalah yang ada di mahasiswanya itu sendiri. Jadi dalam hal ini seperti yang dituangkan pada misi saya yang poin kedua, yaitu meningkatkan pelayanan aspirasi dan advokasi, responsif, serta solutif. Jadi di mana harapannya ke depannya jika saya terpilih nanti, segala aspirasi yang masuk ke BEM Universitas Bina Insani itu akan teradvokasikan dengan solutif yang cukup memuaskan dari dua belah pihak, baik dosen maupun mahasiswa. Seperti itu. Untuk pasangan nomor 2, silakan menyampaikan pendapatnya. Oke, saya akan menjawab yang tadi. Kalau menurut saya itu hal yang pertama yaitu yang harus diajukan adalah kita harus mengambil keputusan bersama dalam dalam mahasiswa maupun organisasi itu sendiri. Yang kedua, mungkin kita melakukan tes kompetensi ya. Untuk itu di tes itu mungkin kita bisa menjadi tolak ukur apakah dia layak apa tidaknya. Terima kasih untuk para paslon telah menjawab pertanyaan nomor 1. Berikutnya untuk pertanyaan nomor 2.
Mulai dari sini akan kita beri waktu 2 menit untuk para paslon untuk menjawab pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara Anda, paslon 2022-2023, menanggapi isu tentang anggota BEM yang anggotanya terlalu over atau berlebih, tetapi kinerjanya kurang, tidak sebanding dengan jumlahnya? Dan bagaimana cara Anda menangani anggota yang terlalu over untuk kedepannya di masa kalian akan menjabat nanti? Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh paslon nomor 1. Silakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Tentunya perihal over capacity di keanggotaan BEM sendiri itu akan kami tangani dengan cara kami akan ke depannya membentuk HIMA atau himpunan mahasiswa, di mana di dalam HIMA sendiri nanti itu akan terjadi kaderisasi. Jadi nanti dari HIMA itu delegasi-delegasi yang ada di HIMA itu akan direkomendasikan oleh HIMA biar masuk ke BEM universitas. Mungkin seperti itu, agar mengurangi over capacity yang ada di kedepannya nanti. Untuk pasangan nomor 2, silakan menjawab. Oh, boleh. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara Anda, paslon 2022-2023, menanggapi isu tentang anggota BEM yang anggotanya terlalu over atau berlebih, tetapi kinerjanya tidak sebanding dengan jumlahnya? Dan bagaimana cara Anda menanggapi anggota yang terlalu over untuk kedepannya di masa kalian menjabat nanti? Oke, saya ingin menjawab. Yang pertama itu adalah yang pasti untuk kalau over ya, saya akan membuat sebuah goals untuk mengurangi anggota tersebut yang tadinya over berlebih dan tidak sesuai dengan kinerja yang ada. Jadi kita dikurangi untuk menjadi beberapa anggota yang walaupun tidak banyak namun kita bisa menjadi goals yang cukup optimis untuk resiko-resiko yang akan kita ajukan nanti, yang akan kita hadang nanti. Udah. Terima kasih untuk para paslon telah menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk berikutnya adalah pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara Anda, paslon 2022-2023, menangani suatu kesenjangan sosial jika terjadi antara sesama anggota BEM ataupun di mahasiswa? Baik. Baik, izin menjawab. Untuk kesenjangan sosial di antara anggota, itu kami mengatasinya dengan kekeluargaan. Untuk kedepannya, untuk perihal keseragaman mungkin itu akan kami lakukan tentunya. Jadi agar semuanya tidak kami hindari adanya kesenjangan sosial, di mana itu mungkin akan berdampak buruk yang di mana nanti bakal ada kelompok-kelompok kecil kalau misalkan hal-hal tentang kesenjangan sosial ini tidak diselesaikan seperti itu. Jadi dari kami mungkin yang pertama kami akan melakukan penyeragaman, baik itu dari materialnya ataupun dari pemahamannya si anggota itu sendiri. Jadi seperti itu. Terima kasih pasangan nomor 1. Untuk berikutnya pasangan nomor 2. Kesenjangan tadi. Kalau dari saya sendiri, yang pertama sih lebih baik kita mengumpulkan sebuah anggota untuk melakukan sebuah perkumpulan yang dimana kita akan mengobrol kenapa bisa ada kesenjangan tersebut. Nah, untuk itu kita cari di mana permasalahan tersebut terbuat. Selanjutnya kita akan mencari titik temu untuk mempermudah menyelesaikan masalah kesenjangan tersebut. Jadi yang saya pikirkan di sini dimudahkannya untuk kesenjangan itu adalah biasanya dari anggota kepada kepemimpinan itu sendiri sih. Ya, terima kasih untuk para paslon telah menjawab pertanyaan nomor 3. Mungkin untuk para audiens yang kurang paham dengan poin ketiga, untuk kesenjangan sosial yang kita maksud adalah rasa kecemburuan sosial terhadap satu sama lain dari anggota maupun di luar anggota BEM yang mungkin akan terjadi seperti itu ya. Dan untuk jawabannya telah dipaparkan oleh para paslon. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya, di mana sesi berikutnya adalah penilaian visi dan misi antar paslon. Berdasarkan visi dan misi yang telah dijabarkan para paslon, apakah ada tanggapan dari masing-masing paslon terhadap paslon yang lain? Silakan, yang mau mengeluarkan argumen terlebih dahulu. Baik,
Paslon nomor 1. Kepada paslon 2, saya ingin bertanya. Tolong sebutkan poin apa saja pada visi dan misi kalian yang sejalan dengan Tridharma perguruan tinggi. Mohon dijawab, paslon nomor 2. Diskusi dulu. Boleh, kami kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi. Oke, silakan menjawab. Sesuai dengan visi dan misi yang ada, saya bertujuan ke misi 1 dan 3, yaitu kita berhak untuk melakukan suara. Kita berhak menyuarakan pendapat terhadap pihak kampus maupun kita dapat menyuarakan aspirasi kita, terus kita bisa berkomunikasi dengan lain, ataupun kita bisa belajar untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sini saya mengajukan kenapa termasuk Tridharma, karena menurut saya misi 1 dan 3 saya itu udah termasuk dengan Tridharma. Kurang. Mungkin tadi di luar konteks ya teman-teman, biar lebih jelas lagi. Yang saya maksud itu poin apa, entah dari visi atau misi kalian, yang sejalan dengan Tridharma, dengan intisari dari Tridharma itu sendiri. Jadi poin apa saja? Baik, jadi mohon dijelaskan poin yang terdapat di visi misi kalian yang sejalan dengan Tridharma. Disebutkan. Untuk jawaban keduanya kami kasih waktu 2 menit ya untuk menjawab. Boleh, kami kasih waktu 1 menit. Baik, untuk pasangan nomor 2 mohon disegerakan berdiskusinya. Saya mau menjawab poin yang kita dapat untuk Tridharma itu yang paling penting sih kita dapat mengabdi kepada masyarakat. Itu doang sih kalau dari kami. Udah. Terima kasih untuk pasangan nomor 2. Ada yang ingin disampaikan pasangan nomor 1? Boleh. Kalau kata kalian berdua, berarti kalian hanya memfokuskan di pengabdian kepada masyarakat. Berarti dapat kami tarik kesimpulan untuk pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengembangan itu sendiri, teman-teman kurang gitu di kedepannya, apa seperti apa? Bagaimana pasangan nomor 2? Kalau untuk pendidikan dan lain-lainnya itu sengaja kami untuk tidak bahas karena menurut kami emang lebih penting itu pendidikan. Tapi kalau dalam organisasi mungkin pengabdian masyarakat itu lebih penting. Bagaimana? Sudah cukup? Oke. Untuk berikutnya kami serahkan untuk paslon nomor 2. Jika ada argumen yang ingin ditanyakan tentang visi dan misi dari pasangan nomor 1, boleh? Bagaimana? Baik.
Sudah siap? Baik, silakan untuk menjawab. Ini mau bertanya, bagaimana untuk Kan dalam visi paslon 1 ada namanya meningkatkan seluruh potensi kata mahasiswa kan. Bagaimana caranya meningkatkan seluruh potensi tersebut? Apa bisa dimengerti pasangan nomor 1? Baik, silakan menjawab. Maaf, mungkin kami sedikit kebingungan karena di visi misi kami tidak menjelaskan tentang potensi. Mungkin yang maksud misi poin berapa atau kenapa? Segala potensi. Oh, sorry. Mengembangkan segala potensi yang ada sehingga itu. Oh, oke. Izin menjawab. Maksud dari potensi di sini, kami akan mengembangkan atau menjadi katalisator untuk seluruh mahasiswa, di mana dengan poin-poin misi yang ada, jika kami menjabat nanti, itu sudah harapannya itu mencakup atau tujuannya kami ingin membentuk mahasiswa yang cerdas, kreatif, berprestasi, dan aktif. Jadi dari misi-misi yang ada itu akan harapan ke depannya itu akan membentuk mahasiswa yang seperti dijelaskan tadi. Nah, potensi yang dimaksud itu adalah potensi yang mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang kreatif, mahasiswa yang berprestasi dan aktif. Jadi seperti itu potensi yang dimaksud. Terima kasih untuk pasangan nomor 1. Sudah cukup? Pasangan nomor 2 ada? Silakan. Langkah atau caranya apa aja? Misalkan cara meningkatkan industri kreatifnya atau solutifnya seperti apa gitu caranya? Baik, mohon dijawab untuk pasangan nomor 1. Untuk cara bagaimana kami mengembangkan potensi yang ada, yaitu yang pertama, kami akan menjadi fasilitas untuk ruang kreasi dan inovasi bagi mahasiswa. Itu untuk cerdas dan kreatif. Contohnya kami akan berkolaborasi mungkin dengan UKM yang ada di Universitas Bina Insani agar menjadi kami yang memfasilitasi, kami yang mengadvokasi kepada kampus agar seluruh inovasi dan kreasi yang ada di mahasiswa itu terpenuhi. Itu untuk poin cerdas, kreatif, dan berprestasi. Untuk yang aktif adalah untuk yang aktif adalah kita mendorong dan akan membantu mahasiswa memberikan kontribusi positif dan berperan aktif dalam menjaga nama baik Universitas Bina Insani. Seperti itu. Baik, untuk paslon nomor 2, apa sudah bisa dimengerti untuk jawabannya? Atau ingin ada sanggahan lagi? Ada? Baik, silakan. Komentar positif, industri positif itu seperti apa misalkan? Maksudnya kayak tadi kan ada yang menyebut positif kan? Maksudnya itu ke arah apa gitu? Silakan dijawab. Baik, untuk kontribusi positif sendiri, di mana sekali lagi BEM Universitas Bina Insani periode yang akan datang jika kami terpilih nanti, kami akan terus mendorong mahasiswa agar berkreasi dan inovasi, yang dimana otomatis itu akan menjadikan mahasiswa yang aktif, seperti itu. Di mana itu akan menjadi kontribusi positif, jadi tidak mungkin apa-apa yang dilakukan mahasiswa dengan di bawah naungan BEM itu tidak mungkin berkontribusi negatif, jadi seperti itu. Baik, itu tanggapan dari peserta nomor 1. Bagaimana untuk peserta nomor 2? Apa masih ada sanggahan? Sudah cukup?
Baik, jika untuk kedua paslon sudah cukup mendebat visi dan misi satu sama lain, apa ada lagi? Boleh? Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Kami ingin bertanya kepada paslon 2. Sepertinya ada ketidakterkaitan atau kecocokan antara korelasi dari visi dan misi yang kalian bawa, terutama pada poin solutif. Di mana pertanyaannya, bagaimana cara kalian dapat menjadi katalisator mahasiswa yang solutif? Seperti itu. Baik, apa sudah siap menjawab untuk pasangan nomor 2? Baik. Ya, debatnya. Bagaimana cara kalian menjadi katalisator? Bagaimana cara kalian menjadi katalisator mahasiswa yang solutif? Baik, untuk para audiens kita masih memberikan waktu untuk pasangan nomor 2 akan menjawab pertanyaan dari pasangan nomor 1. Ya, nampaknya untuk pasangan nomor 2 sudah siap menjawab. Bagaimana? Baik, silakan untuk menjawab pasangan nomor 2. Saya ingin menjawab pertanyaan tadi yang menjadi katalisator mahasiswa yang solutif, yaitu dengan menampung aspirasi dan menjembatani antara mahasiswa dan kampus dalam potensinya. Di sini kami ingin bahwa kampus dan mahasiswa itu kita bisa menjadi penghubung yang baik dan dan benar agar supaya menjadi solusi yang kedepannya akan menjadi baik. Baik, sepertinya untuk dari wakil paslon nomor 2 ada yang ingin disampaikan, bagaimana? Boleh. Untuk paslon nomor 2 bagaimana? Apa ingin? Sudah? Oke, silakan nomor 1. Mungkin kami masih kurang jelas. Kita bahas dasarnya dulu. Menurut kalian, memang mahasiswa yang solutif itu mahasiswa yang seperti apa? Ya, silakan pasangan nomor 2. Mahasiswa yang mampu menciptakan inovasi bagi masyarakat, entah itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau mungkin teknologi, mungkin atau apapun karena sesuai jurusan kita. Dan mahasiswa-mahasiswa lupa lagi kan. Mahasiswa yang dapat mengembangkan potensi bakatnya untuk disebarkan kepada masyarakat nantinya itu pengabdian. Udah loh. Baik, itu jawaban dari peserta nomor 2. Bagaimana peserta nomor 1? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Untuk dari peserta nomor 2, apa ada pertanyaan kembali untuk peserta nomor 1? Cukup. Baik, kalau begitu peserta nomor 2, peserta nomor 1 sudah? Masih ada lagi? Boleh, silakan menyampaikan argumennya. Di sini pertanyaan kami yang ketiga, coba berikan kami contoh atau gambaran dari misi kalian yang tertuang pada poin ketiga tentang pelayanan mahasiswa kepada masyarakat luas. Itu seperti apa? Baik, mohon dijawab untuk paslon nomor 2. Ya, sini saya akan menjawab pelayanan yang akan kami adakan tuh yang pertama seperti kita mengadakan bakti sosial, terus yang kedua kita mengadakan buka bersama dengan panti asuhan ataupun kita memberikan donasi-donasi kepada korban bencana alam yang lain. Di situ pun kita juga akan melakukan kegiatan yang
Kalau bisa kita datang ke tempatnya dan membantu orangnya langsung. Ya, sekian jawaban dari paslon nomor 2. Untuk paslon nomor 1 apa ada sanggahan lagi? Silakan. Itu tadi untuk masyarakat luas ya. Terus pelayanan mahasiswa, oh sorry. Berarti itu nanti kalian bakal, kalau di sini kan tertuang pelayanan mahasiswa kepada masyarakat luas. Mahasiswa yang dimaksud itu dalam lingkup BEM atau mahasiswa keseluruhan Universitas Bina Insani? Untuk mahasiswanya itu yang pertama dari organisasi kami sendiri yaitu BEM, terus kami mengajak dengan mahasiswa lain yang ingin bergabung. Dari situ ketika mereka ingin bergabung, kita akan bekerja sama dan melakukan pengabdian masyarakat yang tadi. Terima kasih. Untuk paslon nomor 2, bagaimana paslon nomor 1? Cukup. Paslon nomor 2 apa ada pertanyaan untuk paslon nomor 1? Baik. Baik, kalau sudah, saya akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pertanyaan dari para audiens. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang akan Anda lakukan jika Anda dan tim dalam keadaan sulit, semisal ditinggalkan oleh tim Anda, dan kegiatan yang Anda usulkan tidak disetujui oleh kampus? Baik, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu mungkin? Baik, peserta nomor 1 ya, silakan menjawab. Boleh kami berikan waktu untuk berdiskusi masing-masing 2 menit. Silakan untuk berdiskusi. Untuk pertanyaan pertama dari audiens, apa yang akan Anda lakukan jika Anda dan tim dalam keadaan sulit, semisal ditinggalkan oleh tim, dan kegiatan yang Anda usulkan tidak disetujui oleh kampus? Baik, untuk paslon nomor 1 ingin menjawab, silahkan. Untuk kedepannya, untuk ditinggal tim, poin pertama yaitu bagaimana jika keadaan sulitnya itu kita ditinggal tim. Lalu untuk poin kedua, kegiatan kita tidak disetujui kampus. Oke, yang pertama saya akan menjawab, kalau ditinggal tim, untuk kedepannya, periode yang akan datang, jika kami terpilih nanti, untuk orientasi BEM sendiri, itu akan dilakukan pada saat kaderisasi di HIMA. Jadi nanti ke depannya seperti yang kami sampaikan tadi, untuk perekrutan dan lain sebagainya, orientasi tentang BEM, orientasi tentang kampus, tingkat dasar, itu akan dilakukan di HIMA. Jadi nanti nama-nama delegasi yang ada di HIMA, itu akan direkomendasikan di BEM. Jadi harapannya tidak akan ada lagi kader-kader yang akan menjadi istilahnya meninggalkan tanggung jawab seperti itu. Untuk poin kedua, untuk kegiatan yang tidak disetujui kampus, BEM Universitas Bina Insani itu tidak akan membuat kegiatan yang tidak dikaji terlebih dahulu, yang tidak bernilai positif ataupun yang tidak berguna lah bagi mahasiswanya itu sendiri. Jadi untuk BEM sendiri, jika nanti ada kegiatan yang tidak diizinkan oleh kampus, itu rasanya tidak mungkin. Kecuali misalkan ada dari pihak kampus yang memiliki poin-poin keanehan pada kegiatan tersebut. Jadi kita bisa melakukan tindakannya, kita bisa melakukan advokasi kepada pihak kampus. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk paslon nomor pertama. Berikutnya untuk paslon nomor 2, apa sudah siap untuk menjawab pertanyaannya? Baik, saya persilahkan paslon nomor 2 menjawab. Kalau untuk tim, saya masih bisa untuk berdiskusi kepada anggota yang lain untuk terus semangat dan tetap menjalankan dan tidak meninggalkan tim sendiri, karena itu termasuk tanggung jawab mereka. Terus untuk yang meninggalkan tim, mungkin benar kata paslon 1, kita bisa melakukan penurunan di HIMA tersebut dan
agar mereka tidak keluar dari tanggung jawab mereka sebagai anggota organisasi di kampus ini. Terus untuk kegiatan yang tidak setujui itu karena kayaknya saya kurang setuju karena kalau kita tuh selalu melakukan follow up untuk kegiatan yang sudah direncanakan dan dirapatkan kepada anggota BEM yang lain, dikarenakan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan yang positif yang mudah-mudahan selalu bisa diterima oleh pihak kampus itu sendiri. Baik, untuk kedua paslon setelah sudah menjawab pertanyaan nomor 1 dengan argumen mereka masing-masing. Untuk berikutnya ada pertanyaan nomor 2. Ini masih request tadi pertanyaan dari Ibu Nadia ya yang sudah masuk ke kita. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana Anda memandang posisi BEM di Bina Insani University? Baik, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Paslon nomor 2, apa sudah siap untuk menjawab? Baik, kami berikan waktu 2 menit untuk masing-masing paslon berdiskusi. Bagaimana Anda memandang posisi BEM di kampus Bina Insani? Kami berikan waktu masing-masing 2 menit. Baik, sudah 2 menit waktu untuk berdiskusi. Saya persilahkan untuk urutan yang pertama. Siapa yang mau menjawab? Masih belum ada? Baik, nomor 1. Paslon nomor 1 silakan menjawab mungkin sesuai urutannya. Oke, untuk jawaban untuk pertanyaan dari Bu Nadia tadi tentang pandangan kami terhadap BEM sendiri. Pandangan kami terhadap BEM itu bersifat taktis dan politis, di mana BEM itu tujuan dan fungsinya tidak ada kepentingan dari pribadi ataupun dari kampus. Jadi tidak ada intervensi dari pribadi ataupun dari kampus, tapi BEM murni karena adanya keluhan dari mahasiswa. Jadi BEM ada karena mahasiswa. Mungkin saya pertegas kembali ya, untuk pertanyaan nomor 2, memandang posisi BEM di kampus universitas ini. Apa sudah sesuai dengan jawaban Anda yang Anda inginkan? Tambahan, jika posisi BEM sendiri, BEM adalah organisasi mahasiswa yang sejajar dengan kemahasiswaan, di mana BEM itu bekerja sama dengan BPM, kedepannya nanti akan kaderisasi dengan HIMA juga, itu kita posisi sejajar dengan mahasiswa. Baik, untuk paslon nomor 2 sudah siap menjawab. Mungkin saya ulang kembali ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Bagaimana Anda memandang posisi BEM di kampus Universitas Bina Insani? Apa sudah siap menjawab pasangan nomor 2? Baik, silakan. Posisinya yaitu sebagai lembaga eksekutif di tingkat universitas tinggi. Nah, di sini itu BEM-nya itu bisa untuk menyuarakan
aspirasi suara mahasiswa yang akan disampaikan kepada kampus dan mendiskusikan kembali aspirasi yang bermacam-macam dari mahasiswa tersebut. Oke, apa ada tambahan dari paslon nomor 1 ataupun paslon nomor 2 tentang jawaban masing-masing? Cukup? Paslon nomor 2 cukup? Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah yang akan Anda lakukan jika dalam melaksanakan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan plan Anda dan tim Anda? Misal kendala terkait dengan ruangan ataupun jumlah peserta. Mohon untuk berdiskusi terlebih dahulu jika ingin atau sudah siap menjawab. Baik, kami berikan waktu untuk masing-masing berdiskusi selama 2 menit. Baik, untuk waktu berdiskusi sudah selesai. Mohon paslon yang sudah siap menjawab, ajukan tangan. Bagaimana paslon nomor 2? Oke, tadi sudah dijawab untuk paslon nomor 1 ya. Apa paslon nomor 2 ingin menjawab duluan? Baik, silakan menjawab paslon nomor 2. Di sini kami akan membuat banyak rencana cadangan berguna untuk menangani masalah yang selanjutnya akan mempunyai goals atau tujuan yang akan terlaksana di yang akan datang nanti. Baik, cukup simpel dan padat ya. Baik, untuk paslon nomor 1 ingin menjawab, silakan. Jawaban dari kami ke depannya, jika kami terpilih nanti di setiap kegiatan atau event apapun, kami akan melakukan POAK atau POAC, Planning, Organizing, Action, dan Controlling. Jadi di mana seluruh rangkaian kegiatan yang kami jalani itu harus sesuai dengan apa-apa rencana yang telah didiskusikan bersama. Jadi jikalau nanti ketika kegiatan ternyata ada miskomunikasi dan menimbulkan kasus seperti ini, tadi pertanyaan dari siapa? Tadi masih pertanyaan dari audiens di sini yang bertanya dari Bu Nadia. Oh, dari Bu Nadia. Pertanyaan dari Bu Nadia, jika kejadian ternyata apa yang kami telah rencanakan itu berubah di hari H, mungkin seperti itu. Jadi nanti yang kami lakukan seperti kemarin di Diklat atau Pendidikan dan Pelatihan kemarin di 2020, itu kami langsung melakukan perubahan secara sistematis, di mana perubahan-perubahan lokasi ataupun ruangan yang tidak mencukupi, yang tidak nge-cover semua peserta, itu akan kami distribusikan ke tempat yang layak dan juga tidak mengurangi esensi daripada pelatihannya itu sendiri. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk paslon nomor 1. Apa ada jawaban lain dari paslon nomor 2? Tidak ada. Untuk paslon nomor 1, apa sudah cukup untuk menjawab pertanyaannya? Baik. Mungkin dari audiens lain ada pertanyaan? Mungkin bisa kirim ke WhatsApp ya, untuk pertanyaan yang ingin disampaikan. Oh, langsung. Oke.
Oke, ini sudah ada yang masuk ya. Untuk pertanyaan berikutnya, sebagai seorang pemimpin, bagaimana Anda mencintai organisasi yang Anda pimpin? Apa sudah ada yang siap menjawab atau butuh waktu untuk berdiskusi? Baik, kita berikan masing-masing waktu 2 menit ya untuk berdiskusi. Untuk paslon nomor 1 sudah siap menjawab? Baik, silakan untuk paslon nomor 1 menjawab pertanyaannya. Maaf, ini pertanyaan dari siapa? Ini pertanyaan dari audiens. Atas nama? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang anonimus tentang kecintaan terhadap organisasi. Semua orang pasti pantas menjadi seorang pemimpin tanpa terkecuali. Pemimpin tidak dilihat dari unsur ras, suku, agama, ataupun budaya. Tapi pemimpin dilihat dari kemauan, kemampuan, dan pemikiran gila yang terkadang bodoh untuk mengambil resiko mengemban tanggung jawab yang luar biasa besar. Dalam hal ini, tentunya dengan kecintaan, kemauan, dan kemampuan, saya dan wakil saya itu yakin bahwa kami 100% cinta dengan organisasi BEM dan akan memajukan BEM ke depan agar lebih baik. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 1. Untuk paslon nomor 2, apa ada jawaban dari pertanyaan berikut? Bagaimana? Ada jawaban? Boleh. Silakan menjawab. Tadi apa pertanyaannya? Maaf diulang. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana Anda mencintai organisasi yang Anda pimpin? Cintai ya. Itu kalau dari diri saya sendiri, saya ingin sekali meluangkan lebih banyak waktu untuk organisasi ini, karena menurut saya seorang pemimpin yang baik itu adalah dia yang mengorbankan waktu untuk organisasinya dia sendiri. Terus yang kedua, saya ingin menjadi pemimpin yang rendah hati, amanah, dan bertanggung jawab untuk menjalankan program kerja saya nanti. Itu adalah bukti di mana saya cinta kepada organisasi ini. Terus yang ketiga, saya ingin menyemangati orang-orang yang kurang bersemangat dalam organisasi untuk lebih berani maju ke depan dari yang lain. Nah, perasaan ini akan saya buat kuat untuk mewujudkan kecintaan saya terhadap organisasi ini. Terus yang keempat, saya ingin menciptakan kebersamaan dan keharmonisan antar lembaga mahasiswa yang ada di binaan ini termasuk BEM. Terima kasih untuk jawabannya dari paslon nomor 2 dan nomor 1. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, karena pertanyaan ini cukup panjang. Pertanyaan berikutnya dari audiens atas nama Likrismas. Apabila kondisi terburuk yang mungkin bisa terjadi saat ini, jika nantinya BEM mengalami penurunan performa, bahkan sampai pada fase terjatuh atau titik terendahnya, apa yang akan Anda lakukan? Anda lebih memilih melepas BEM, disudahi, dan merancangkan semuanya dari awal lagi,
seperti membuat organisasi baru, atau tetap mempertahankan BEM serta kabinet yang Anda pimpin saat itu? Dan kalau lebih memimpin mempertahankannya, lebih memilih mempertahankan BEM yang ada, bagaimana cara Anda melewati fase kritis organisasi saat itu terjadi? Mengapa Anda yakin hal tersebut dapat menyelamatkan organisasi BEM? Baik, untuk kami berikan waktu untuk berdiskusi selama 3 menit. Baik, waktu berdiskusi tinggal 1 menit lagi. Baik, waktu berdiskusi telah selesai. Silakan untuk paslon nomor 1 ataupun 2 yang ingin menjawab terlebih dahulu. Baik. Paslon nomor 2 bisa menjawab terlebih dahulu, mungkin. Pertanyaannya cukup panjang. Baik, akan saya bacakan kembali. Apabila kondisi terburuk, apa kondisi terburuk yang mungkin bisa terjadi saat kalian menjabat? Jika nantinya BEM mengalami penurunan performa, bahkan sampai pada fase terjatuh atau sampai titik terendahnya, apa yang akan Anda lakukan saat kondisi tersebut terjadi? Dan lebih memilih melepas BEM dan disudahi dan membuat organisasi baru, atau tetap mempertahankan BEM dan kabinet yang ada? Dan kalau kalian memilih mempertahankan BEM dan kabinet yang ada, bagaimana cara Anda melewati fase kritis tersebut, dan mengapa Anda yakin hal tersebut dapat menyelamatkan organisasi BEM? Bagaimana? Ada jawaban dari paslon nomor 2? Mungkin untuk paslon nomor 1 sudah siap menjawab? Baik, silakan. Untuk
kondisi terburuk, jikalau nanti BEM hanya ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama melepas dari awal dan membuat atau merancang organisasi baru. Terus yang kedua adalah mempertahankan dan cara agar melewati fase kritis. Oke, yang pertama, untuk periode jikalau kami terpilih nanti, tentunya kemungkinan fase kritis yang akan terjadi ini kami hindarkan tentu saja. Tapi jika nanti ke depannya yang tidak mungkin ada, ke depannya saya yakin tidak mungkin ada fase kritis ini, tapi jika dalam kasus ini kita harus memilih, saya akan memilih mempertahankan organisasi yang ada, karena itu merupakan tanggung jawab yang sudah saya ambil di sekarang ini. Nah, caranya seperti apa? Caranya saya akan melakukan perubahan secara ekstrim atau secara besar-besaran, di mana entah saya akan recycle kabinet ataupun recycle keanggotaannya itu sendiri. Jika ada entah nanti masalahnya di keanggotaan ataupun di kabinet saya sendiri ketika nanti menjabat, seperti itu. Ada tambahan? Cukup. Yaitu jawaban dari paslon nomor 1 ya, akan mempertahankan kabinet yang ada berarti ya. Baik, untuk paslon nomor 2 siap menjawab. Ya, baik, silakan. Kalau kami itu inginnya sebelum itu kita tahu dulu kenapa menjadi kondisi terburuk dalam penurunan performa kita, terus selanjutnya kita akan melakukan merancang ulang. Namun sebelum merancang ulang akan menanyakan kembali tanggung jawab mereka dan sumpah di awal BEM yang telah mereka lakukan pada pertama kali masuk BEM. Dan apabila mereka tetap mundur, kita merancang ulang dengan memfilterisasi perancangan ulang kabinet baru dengan keyakinan kami nanti akan mendiskusikan organisasi ini agar kembali menjadi kondisi yang terbaik. Mungkin untuk kondisinya tadi jawabannya agak sedikit berbeda dengan pertanyaannya ya. Kalau di sini itu bagaimana Anda sebagai pemimpin di BEM ini mengatasi kondisi terburuk dalam BEM. Jadi mungkin ketika kondisi terburuk itu langkah apa yang akan Anda lakukan seperti itu? Jadi komitmen Anda, maksudnya apakah Anda akan mempertahankan atau Anda akan melepas jabatan di BEM atau bagaimana? Merancang ulang, Anda merancang ulang. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Anonymous juga ya. Apa yang akan Anda lakukan jika ada organisasi atau kumpulan mahasiswa yang membuat acara, bisa itu positif maupun negatif, dan bergerak di belakang BEM tanpa sepengetahuan BEM itu sendiri? Lebih ke tindakan apa yang akan kalian lakukan terhadap organisasi atau kelompok mahasiswa tersebut? Apa ada yang sudah siap menjawab atau butuh waktu untuk berdiskusi? Baik, diskusi akan kami berikan waktu selama 2 menit. Silakan untuk mulai diskusi.
Baik, sepertinya untuk paslon sudah mulai siap menjawab. Paslon nomor 2 atau nomor 1 yang menjawab dulu? Baik, silakan paslon nomor 2. Boleh, siap. Oke, bentar ya. Apa yang akan Anda lakukan jika ada organisasi atau kumpulan mahasiswa yang membuat acara, baik itu positif maupun acara yang negatif, dan bergerak di belakang BEM tanpa sepengetahuan BEM? Lebih ke tindakan apa yang akan Anda berikan? Seperti itu. Ya, terima kasih. Dari saya tuh kegiatan organisasi yang positif dan negatif itu yang paling utama saya akan mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Apa kegiatan yang akan mereka lakukan, apakah benar itu positif ataupun negatif. Nah, terus kalau apabila negatif, kami akan melakukan filterisasi kenapa bisa jadi negatif dan mendiskusikan kepada organisasi tersebut. Setelah kita mendiskusikannya, lalu kita melakukan pendapat lah dari pihak kami sendiri untuk bagaimana yang negatif ini bisa kita hentikan ataupun kita rubah menjadi positif. Itu aja sih dari saya. Baik, mungkin saya pertegas lagi ya. Jadi ini untuk kegiatannya itu sudah terjadi. Jawaban Anda sudah yakin dengan jawaban yang tadi? Jawaban dia sudah terjadi gitu. Apa ada jawaban lain? Ada. Oh, oke, silakan menjawab. Kalau kegiatan yang sudah terjadi, kita akan melakukan yang sudah terjadi. Kalau kemarin negatif, kita akan melakukan evaluasi terhadap organisasi tersebut untuk menemukan titik tengah bagaimana hal negatif itu kita ubah menjadi hal yang positif dan tidak akan terulanginya lagi. Begitu dari saya. Berarti tindakan yang akan Anda berikan adalah berdiskusi tanpa ada hukuman walaupun itu kegiatan negatif, atau akan ada punishment tertentu gitu. Maksudnya tindakan yang Anda berikan kepada si kelompok mahasiswa ini bisa. Kita melakukan evaluasi dulu karena mereka kan juga tidak tahu kalau itu negatif karena mereka menjalankan dengan organisasi mereka sendiri. Oke, berarti hanya teguran. Iya, kita mengukur dulu. Oke, baik. Untuk paslon nomor 1 bisa menjawab. Baik, silakan menjawab. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Anonymous kembali tentang situasinya jika ada organisasi atau kelompok-kelompok kecil di mana mereka melakukan tindakan baik itu negatif maupun positif. Tanggapan dari kami, di mana BEM itu adalah organisasi mahasiswa yang memiliki SK atau surat ketetapan resmi dari kampus. Jadi kami tidak akan mengintervensi organisasi kecil atau kelompok-kelompok kecil lain yang berkegiatan negatif. Jadi kami tidak akan mengintervensi sama sekali, kecuali mereka melakukan tindakan positif. BEM Bina Insani pasti hadir di sana karena kami ke depannya jika terpilih nanti kami akan mewadahi seluruh mahasiswa dan ikut membantu mengembangkan segala potensi yang ada. Nah, sehingga tidak akan adanya lagi kelompok-kelompok kecil yang ada di luar. Jadi sekali lagi tindakan kami tidak akan intervensi seluruh kelompok-kelompok kecil yang ada, kecuali mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu pasti kami akan hadir di sana. Kalau mereka melakukan tindakan negatif, itu akan langsung berhadapan dengan kemahasiswaan. Jadi tegas BEM Bina Insani tidak akan intervensi seluruh kegiatan yang negatif seperti itu. Baik, itu pendapat dari paslon nomor 1 ya. Tidak akan mengintervensi. Masih ada pertanyaan lain? Masih? Boleh kita lihat dulu. Baik, saya beri waktu 1 menit mungkin bisa. 2 menit. Baik, saya akan rekap lagi jawaban dari peserta paslon nomor 1. Untuk paslon nomor 1 tidak akan mengintervensi ataupun tidak akan mencampuri
kegiatan yang dilakukan dari kelompok mahasiswa ataupun organisasi di bawah BEM tanpa sepengetahuan BEM ya, yang melakukan kegiatan positif maupun negatif, dan jika itu positif maka kedepannya akan dibantu bahkan diwadahi, dirangkul ya untuk melaksanakan kegiatan positif yang lainnya. Dan kalau kegiatan itu negatif maka akan diberikan teguran bahkan langsung ke mahasiswaan yang mungkin sama dengan paslon nomor 2 ya untuk jawabannya gitu. Mereka akan melakukan teguran dan langsung ke mahasiswaan. Baik. Untuk berikutnya, karena paslon nomor 2 ketuanya sedang izin ke belakang, untuk berikutnya akan saya bacakan saja ya untuk pertanyaan yang masuk lainnya. Mungkin ada. Ya, saya akan membacakan saja. Ya, sepertinya untuk pertanyaan sudah tidak ada yang masuk ya dari audiens ya. Jadi untuk sesi berikutnya, dan dikarenakan juga paslon nomor 2 ketuanya sudah kembali, saya akan membacakan sesi berikutnya dari debat paslon ini ya. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan masing-masing closing statement dari para calon Ketua BEM Bina Insani. Dipersilakan yang ingin menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu. Bagaimana? Baik, paslon nomor 1 sudah siap. Silakan menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih. Sekali lagi kami haturkan terutama kepada rekan-rekan panitia KPU maupun BEM, BPM yang bertugas pada hari ini. Berdirinya kami di sini tidak membawa kepentingan pribadi ataupun kepentingan kampus. Berdirinya kami di sini karena murni kepentingan mahasiswa. Sekali lagi, jangan lupa pilih kami. Jangan lupa pilih kami pasangan nomor urut 1. Saya calon wakil ketua Bagas Haji Priantomo dan calon ketua Bagas Haji Priantomo dan wakil saya. Saya wakil calon ketua Leliana Eka Fauzia. Pada pemilihan nanti, jangan ragu dan yakinkan suara kalian kepada kami. Karena biu kahiji, yakin kanu hiji. Baik, closing statement yang cukup memukau dari paslon nomor 1. Berikutnya paslon nomor 2 menyampaikan closing statement-nya. Dipersilakan. Ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin pamit diri dan close statement kami, yaitu dari saya sendiri sebagai calon ketua BEM Ibu Balmolana Rozak dan sebelah saya Jundi Alafis. Yaitu selanjutnya dari saya sendiri, pilihlah apa yang terbaik dari diri kalian dan pilihlah dari hati nurani kalian, karena yang terbaik menjadi pemimpin adalah pemimpin yang dari hati nurani sendiri. Sukses selalu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebuah debat yang cukup menjanjikan dari para paslon 1 dan 2, dan closing statement yang masing-masing memiliki arti bagi mereka masing-masing. Dan saya harap untuk para audiens, khususnya para mahasiswa Bina Insani, dapat memilih para calon pemimpin Bina Insani, calon pemimpin BEM Bina Insani, agar kedepannya aspirasi dan keinginan kalian sebagai mahasiswa dapat dijalankan dengan baik oleh BEM Bina Insani di angkatan berikutnya. Oke, terima kasih. Saya Rizky sebagai moderator. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky selaku moderator.
Kita sampai di acara penutupan, yaitu sebelum mengakhiri acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan juga teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Pemilu Raya periode 2022-2023. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, saya pamit undur diri. Terima kasih juga telah mempercayakan saya untuk memandu acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.